apa anak kamu sekarang yang kampus itu nggak banyak lagi kak. Kok paling tanya lo kok nggak setoran kak, kayak si Azmi seminggu selalu ketiduran Ustazah. Mungkin dia siap zoom jam 12 ya kan, dia zoom terus, siap zoom tidur, bangun jam 3, males panik jam 3 panik tidur lah. Udah minta ganti baru dia ya, masuk setengah umurnya ya. Ini udah kau jemput tempatku, Lina, ya tempatku. Apanya? Baju barunya kau jemput lah ya. Baju barunya belum dijemput ya. Astagfirullah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah masih 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 2 orang yang jawab ya, yang terdengar saja 2 orang. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain, boleh yang mau setoran? Anissa Fitria, Zia, ada Zia? Coba dijawab dulu Zia. Zia, oh ada. Iya, ya, yang mau setoran Zia, Rantia, Halimah sudah ya. Iya, silahkan iftah asy-syasyah. Iftahna. Naam. Halimah As-Sa'diyah. Anti satadfa'ina hifdzal hadits. Mau setoran hadis Halimah? Masya Allah, lupa ya. Ustazah juga nggak bawa buku catatan ini. Zia ya, kecil kali suara Zia. Coba dibuka kameranya Zia. Zia, coba buka kameranya Zia. Lagi jualan Zia di Mumtaz, ya. Insya Allah hilang dia. Mutia Alfani, mau setoran Mutia? Ahlan wa sahlan. Mana si Zia? Udah hilang dia? Ya, udah hilang si Zia ya. Dia keluar ini kayaknya nih. Kok ada? Tik 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 12. Masya Allah, kan nampak Zia solehah, cantikah. Oh, di mana Zia? Di kampung ya, kayaknya ya. Muti Alfani. Oke, jika tidak ada yang setoran juga tidak mengapa ya. Yang penting nanti di ujian praktek ba'da Idul Fitri. Naam, antunna ihfazna al-hadits min hadits rabi' wa thalathin ya, dari hadis 34, thumma al-khamis wa thalathin, thumma as-sadis wa thalathin, thumma as-sabi' lam nadrus as-sabi' wa thalathin hatta as-sadis wa thalathin. Afwan, min al-haditsus tsalits wa thalathin, dari hadis ke-33, 33, 34, 35 dan 36 ya. Itu materi ujian praktek. Kita video call kayak kemarin lagi, insyaallah. Dan soal untuk ujian tulis kami sudah diburu untuk membuatnya ya. Jadi Masya Allah, kalian ini libur Idul Fitri ya,
Libur bukan libur santai-santai ya. Libur 10 akhir, 10 terakhir bulan Ramadan ya, yakni bukan untuk santai, kita harus memaksimalkan hari yang tersisa ini ya. Kemudian santailah 2 hari mungkin ya, 2 atau seminggu. Nah, setelah itu mempersiapkan untuk ujian praktek insyaallah. Esbir, esbirna ya. Kalian harus sabar karena kalian adalah talabatul ilmi, talibul ilmi. Nabda al hadis as-sadis wa thalathin, kita lanjut yang kemarin. Unzurna asyashah. Ya, iqra'i Halimah Sa'diyah min awalil hadis. Ya, min kurabi, masya Allah. Nah, ini terbalik-balik ya. Min kurbatan min kurabi. Mana lanjutannya? Lanjutannya. Oke, boleh lihat di buku. Ad-dunya ini dia ya. Min kurabid dunya. Min kurabid dunya wal akhirah. Oke, lihat di buku aja kalau gitu, lihat di buku. Ya, Halimah. Ulang dari man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Ya. Min kurabi yaumil qiyamah, hal indaki kitab ya Halimah Sa'diyah? Masya Allah. Aina kitabuki? Hilang, Masya Allah. Anissa Fitria, hal indaki kitab? Hal ladaikil kitab? Naam, iqra'i anti ya Anissa Fitria. Naam. Fi auni akhihi. Naam, yakfi, hasbuk. Nah, sampai di situ kita minggu lalu ya. Ya, boleh. Rantia, hal indaki kitab ya Rantia? Hal ladaiki kitab Rantia? Naam, iqra tarjamah. Baca terjemahnya. Kalau bisa artikan sendiri juga enggak apa-apa ya. Nafasa itu artinya melapangkan, seperti itu. Yuk. Iya.
Kemudian iya. Iya, hadza huwa. Al-an nastamir. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu rawahu Muslim bihadzal lafzi. Nah, kalau di alinea di paragraf ini dia pas ya. Nah, ini keutamaan juga selain yang di atas, keutamaan menuntut ilmu ya, keutamaan membaca ayat-ayat Allah, tetapi khusus fi buyutillah ya, dia khusus di rumah-rumah Allah yakni masjid. Dan tidaklah berkumpul sekelompok orang ya, majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul sekelompok kaum di rumah Allah, dari rumah-rumah Allah ya, di masjid yakni. Ngapain mereka fi baitillah? Halhum yatahadatsun auhum yanamun am yajlisuna faqat bighairi amal, la balhum yatluna kitaballah. Ma makna yatlun? Yakni yaqra'un ya, yaqra'una kitaballah. Bal la yatluna kitaballahi faqat, bal yatadarasunahu bainahum, mereka saling mempelajari isi dari yang mereka baca, yakni fi majlisit ta'lim fi baitillah ya, majelis-majelis taklim yang diselenggarakan di masjid-masjid, yang mana di dalamnya naqra al-hadis min Rasulillah, summa naqra ayatillah, summa nadrus tafsir min ayatillah. Nah, illa, melainkan atau kecuali nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan, as-sakinah, tentram. Nah, jadi ketika seseorang ya yang ingin mencari as-sakinah, yang menginginkan di dalam kehidupannya ketenangan, pikirannya tenang, hatinya tenang, nah maka iqra kitabullah, summa tadarus, pelajari, masya Allah ya. Jadi tenang itu sumbernya adalah ayat-ayat Allah, Al-Quran. Sumber ketenangan itu adalah membaca dan mempelajari Al-Quran. Jadi intinya bahagia kan, kalau kita tenang, pikiran tenang, udah pasti bahagia enggak? Ayo, menurut anak-anak ustazah, kalau pikirannya tenang, hatinya tentram, kira-kira orang yang seperti ini bahagia atau sengsara? Bahagia atau sengsara, Agina? Bahagia. Yang sengsara itu kan yang pikirannya kacau, tidur nggak nyenyak, bangun nggak tenang, selalu berpikir sehingga dia nggak bisa tidur saking banyaknya yang dia pikirkan. Orang seperti ini orang yang tidak bahagia. Lalu yang membuat kita bahagia itu siapa? Diri kita sendiri. Kita yang buat kita bahagia. Nah, kita yang paham cara mendapatkan kebahagiaan itu adalah dengan qiraatul Quran. Maka iqra'nal Quran al-katsirah. Banyak kita membaca Al-Quran. Bahagia itu sumbernya bukan di materi. Bahagia itu bukan bersumber dari jalan-jalan atau shopping,
Enggak, banyak orang yang udah jalan ke sana kemari, shopping tiap hari, melalang buana, apalah segala macam. Toh ujung-ujungnya dia juga tidak bisa tidurnya nyenyak. Enggak, dia dapatkan as-sakinah. Karena anak-anak ustazah semuanya, ketenangan, kebahagiaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi kita kebahagiaan. Lalu gimana cara kita untuk mendapatkannya? Qiraatul Quran. Banyak membaca Al-Quran, Masya Allah. Nah, lalu apalagi keutamaan orang-orang yang yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Ainal akhar, yakni ghasyiyatuhumur rahmah. Terkumpul kepada mereka, terhimpun kepada mereka rahmat. Rahmat. Dari siapa rahmat? Dari Allah Subhanahu wa taala, yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang khusus. Kalau Ar-Rahman, ingat, di antara nama-nama Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim itu sifatnya rahmat. Nah, kalau Ar-Rahman itu Allah kepada semua hambanya Ar-Rahman. Allah sayang, baik dia muslim maupun kafir. Bentuk Rahman, bentuk Allah itu sayang kepada seluruh makhluknya apa? Lihat, yang fajir maupun yang soleh Allah berikan rezeki. Orang-orang pelaku maksiat tetap Allah kasih dia rezeki, tetap Allah kasih dia pekerjaan, tetap Allah kasih dia kenikmatan dunia. Begitu juga dengan orang-orang kafir. Tetapi kalau rahmat itu khusus, rahmat zia khusus untuk orang-orang pilihan Allah. Di antaranya adalah yang yatluna kitaballah wa yatadarasuna. Allah akan turunkan rahmat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran di rumah-rumah Allah. Kemudian hafathumul malaika, ikut bersama mereka para malaikat. Masya Allah. Siapa ini malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah, ibadur rahman, makhluk Allah yang sangat mulia, yang gak pernah durhaka kepada Allah, yang selalu taat kepada Allah, yang selalu mengerjakan perintah-perintah Allah. Ini dia al-malaikah. Kemudian di antara keutamaannya, zakarahumullahu fi man indah. Allah sebut mereka. Siapa ini yang hum? Yakni orang-orang yang membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Allah sebut mereka kepada yang ada di sisi Allah, yakni siapa? Para malaikat. Jadi kan Zia, nah, orang-orang yang membaca kitab Allah dan mempelajari kitab Allah itu namanya disebut-sebut Allah di hadapan para malaikat, sehingga dia terkenal di penduduk langit. Nah, ini keutamaannya. Seseorang yang terkenal di muka bumi belum tentu dia terkenal di penduduk langit. Mana yang lebih mulia, penduduk bumi atau penduduk langit? Hah, Zia? Yang lebih mulia penduduk bumi atau penduduk langit? Pastilah penduduk langit, jangan ragu-ragu lagi. Nah, kita, ya insya Allah ya. Nah, orang-orang yang membaca kitab Allah dan mempelajarinya itu terkenal di penduduk langit, sehingga penduduk langit itu iri. Wah, si fulan, oh si fulan, besok disebut lagi nama si fulan, besok disebut lagi nama si fulan. Masya Allah, berarti dia telah mendapatkan kemuliaan, terkenal di penduduk langit, terkenal di hadapan penduduk langit merupakan kemuliaan. Waman batta'a bihi amaluhu, dan barang siapa yang lama amalnya, ya, yang lama amalannya, yakni sedikit amalannya, ya, malas beramal, lam yusri bihi nasabuhu, nasabnya tidak akan membuatnya cepat. Maksudnya apa? Nggak ada pengaruhnya dengan nasabnya, meskipun dia keturunan nabi mungkin, meskipun dia keturunan orang soleh, meskipun dia anak ustadz kibar, anak ulama kibar, tetapi jika dia malas beramal, nasabnya tidak akan menolongnya. Masya Allah, ya, karena seperti hadis Rasulullah SAW kepada Fatimah anaknya, ya,
Apa kata Rasulullah, ya Fatimah, kamu mau minta apa? Minta sekarang selama aku hidup. Karena sungguh nanti di akhirat kita ini sendiri. Masya Allah. Hatta keturunan Nabi pun, Nabi nanti di akhirat tidak bisa menolong. Apalagi kita yang hidup jauh di masa Nabi, apalagi mungkin kita, kalian cuma seorang anak ustadz, ya. Keustatan ayah keluarga kalian itu tidak akan membantu amal kalian. Karena di sini dikatakan man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nah, ini dia hadis yang sangat panjang, ya. Enggak lah ya. Panjang kandungannya, ya. Dan segudang manfaat, segudang adab yang diajarkan Rasulullah kepada kita yang mau mempelajarinya. Dari adab kepada makhluk sesama manusia, ya, karena kita memang makhluk sosial yang nggak bisa hidup sendiri, dan terutama kita yang menginginkan kehidupan di akhirat yang istimewa, yang kita memang paham bahwasanya kita ini nggak hidup di dunia saja, kita ingin Allah berikan kemudahan nanti di akhirat, karena kita paham perjalanan akhirat itu sangat sulit. Nah, ini Rasulullah SAW ajarkan kepada kita agar di akhirat mendapatkan kemudahan. Yakni yang pertama, kita berusaha untuk melapangkan kesusahan dari seorang mukmin dengan berharap nanti akan Allah hilangkan satu kesusahan pula dari kita. Kemudian kita malu untuk aib kita dibeberkan di hadapan halayak ramai, maka caranya kita tutup pula aib saudara kita. Kita ingin kesulitan kita diangkat, maka caranya kita ringankan kesulitan seorang mukmin. Kita ingin jalan kita menuju surga itu gampang, maka juga Rasulullah kasih tips, yakni dengan cara menuntut ilmu. Kita ingin jiwa kita tenang, tentram, diliputi dengan rahmat Allah, ya, dibersamai para malaikat, maka kita sering-sering ke majelis ilmu. Masya Allah. Dan satu wasiat Nabi, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Rasulullah tutup, ya, adab-adab di atas, tips-tips di atas dengan batta'a bih, yang memang dasarnya orang malas untuk beramal, ya, yang memang dia lama sedikit beramalnya, ketahuilah keturunannya, nasabnya tidak akan membuat amalnya itu bertambah banyak, yakni nasabnya tidak dapat membantunya. Ya, thayyib. Ada pertanyaan? Semoga bermanfaat hadis ini dan bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang mau bertanya? Masih ada sisa waktu. Ya, kalau nggak ada berarti Ustazah yang tanya. Oke. Biar Ustazah lihat dulu ya satu persatu. 13 orang, Masya Allah, barakallahu fikunna. Semoga Zoom kita ini termasuk dengan yang disabdakan Rasulullah tadi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Ya, Naziha Lutfiyah. Ma makna? Apa arti? Ya, kalau ngikuti dari awal kemarin insya Allah ada yang lengket-lengket, ya. Ya, ma makna yassaro? Yassaro, apa arti yassaro? Ya, sama dengan yusra, inna ma'al usri yusra. Yassaro.
Iya, yang saya tanya tadi siapa? Naziha kan? Silahkan Naziha. Yassaro. Ya, Atira, apa arti yassaro Atira? Ya, kemudahan atau memberi kemudahan. Lanjut. Eh, Haniah Salma, hal anti ma'ana ya Haniah? Nama mana sataro? Sataro. Ya. Iya, menutupi sitar. Nah, sitar di masjid itu sitar itu asal katanya dari sataro. Raha. Ma makna kurbah? Iya, satu kesusahan. Berarti kesusahan-kesusahan apa bahasa Arabnya? Raha di sini dua ya. Oh, masya Allah. Ya, kurbah itu mufrad. Ada nggak bentuk jamaknya di sini? Salwa salsabil. Di dalam hadis tersebut, hadis ke-36 disebutkan kurbatan. Ada nggak bentuk jamaknya dari kurbah? Iya, kurob. Nah, kurbatun satu kesusahan. Kesusahan-kesusahan, banyak kesusahan, kurob. Ini bentuk jamaknya. Naam. Nastamir. Ma makna yatadarasun? Zia, yatadarasun. Zia, malah sudah keluar 3 orang ya. Tadi 13 orang, ini tinggal 11. Oh, sudah keluar 2. Ya, Zia, hal anti ma'ana Zia? Enggak ada. Ya. Ma makna yatadarasun Halimah? Naam, mempelajari. Mutia Alfani, ma makna hum? Ghashiyats. Mutia Alfani, banyak malu kelas 11 ini ya, masya Allah. La tastahi fil khair, ya. Jangan ada malu-malu dalam kebaikan. Lo kan al-haya'u minal iman ustadzah. Ahsanti, al-haya'u minal iman. Lakin al-haya' fil ma'siyah. Al-haya' fi ma'siyatillah. Laisa al-haya' fil khair. Ya, enggak ada malu untuk dalam kebaikan. Yang dimaksud dengan malu sebagian dari iman adalah malu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu melihat maksiat bertebaran di muka bumi. Nah, Mutia enggak ada bersama kita ya. Nah, naktafi bihadzal qadar ya. Kita cukupkan pertemuan terakhir kita ini di bulan Ramadan ya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum a'malana wa a'malakum insyaallah ya. Semoga Ramadan kali ini apapun yang kita lakukan, yang kita amalkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita, qiyam lail kita, tadarus kita menjadi amalan penghapus dosa-dosa kita yang banyak. Banyak-banyak istighfar dan doa di malam terakhir. Di 10 terakhir nih apa yang disunahkan? Ya, Agina? Ya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, sering-sering banyak-banyak menyebutkan doa itu
ketika di malam-malam terakhir Ramadan. Ya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata atau terjemah atau penjelasan itu murni dari ustazah, dan jika ada kebaikan itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.